Halo, jumpa lagi dengan saya Yofi Setiawan. Di video kali ini gue mau sharing mobil Wuling REV versi light ya. Kelihatan banget ya ini light karena dia nggak two tone color. Di atasnya itu warnanya putih, ngikutin warna bodi. Nah, kita akan bahas walk around mobilnya dari luarnya dulu ya. Kayaknya udah banyak sih yang sebetulnya ngomongin mobil ini ya. Cuma mungkin yang versi light belum terlalu banyak. Seperti kita tahu, Wuling REV itu kan launching di sekitar 2022. Kalau ini sekitar 2023 September ya kalau nggak salah. Jadi sebetulnya umurnya udah lewat setengah tahun lah ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian gitu. Kalau kalian lagi mau mempertimbangkan mobil EV, electric vehicle, ini salah satu yang mungkin bisa dibilang kayak entry level ya gitu. Karena harganya itu mungkin bukan termurah, tapi setidaknya kayak best value for money-nya itu menurut gue ini yang paling baik gitu dibandingkan dengan banyak electric vehicle lainnya yang sekarang beredar di pasaran. Memang dia punya kekurangan gitu, kayak ukurannya yang nggak terlalu panjang ya, dia kalau nggak salah 2,9 meter lebih dikit. Kekurangannya itu jadi kayak bagasinya itu sempit banget. Tapi mobil ini bisa memuat sekitar 4-5 orang. Di belakangnya itu kalau orang yang agak kurus-kurus itu 3 bisa masuk kok gitu. Oke, dari depan, apa yang membedakan versi light ini dengan versi long range ya? Itu salah satu misalnya nggak ada LED, lampu LED-nya gitu yang panjang, nggak ada di sini. Sementara lampu logo Wuling ini bisa nyala dan nggak mau ngecas di sini ya. Dia cuma ada satu port chargingnya. Ini AC charging, jadi nggak fast charging, tapi nggak masalah karena memang itu banyak orang yang mungkin kayaknya agak salah paham dengan EV, bilang casnya lama, belum banyak tempat ngecas. Menurut gue nggak bisa dilihat seperti itu. Kenapa? Karena sebetulnya mobil EV seperti ini penggunaannya adalah bukan untuk jarak jauh kayak keluar kota dan sebagainya, tapi lebih kayak penggunaan sehari-hari. Jadi kalian pakai seharian, pergi kerja atau shopping atau jalan-jalan, malamnya pulang rumah gitu kan. Malam pulang rumah kalian colok cas di rumah gitu. Memang lama, tapi setidaknya tinggal tidur, bukan ditunggu ditunggu kayak HP ya, tapi ini cas ditinggal gitu. Kalau HP kan mungkin kalian sering pakai, jadi kan kalian berharap casnya cepet gitu kan. Kalau mobil ya kalau kalian lagi di rumah nggak pakai ya tinggalnya parkir, cas nggak usah diperhatiin, pagi udah penuh lagi gitu. Jadi cara penggunaan memang sebaiknya seperti itu, bukan yang kayak gue pergi kemana mau ngafe gitu kan, baterai tinggal 20%, ngafe duduk bentar, cas bisa langsung 100%. Mungkin di masa depan akan bisa seperti itu, tapi untuk sekarang belum gitu kan. Nah, terus yang membedakan dengan versi long range lainnya adalah lampunya belum LED ya. Ini masih kayak halogen ya. Terus spionnya juga belum retract. Jadi spionnya ini ada spion touch screen gitu. Touch screen kenapa? Karena untuk mengarahkannya layarnya harus disentuh. Jadi kayak ditekan-tekan gini gitu ya. Nah, ini spionnya touch screen. Ya. Meskipun di dalamnya head unitnya belum touchscreen, ya itu spionnya touchscreen. Pintunya, nah ini lebar banget. Kenapa? Karena untuk mengakomodasi kebutuhan akses penumpang yang mau mengakses ke dalam gitu. Jadi bisa tinggal didorong dikit, jadi penumpang bisa gampang masuk ke belakang. Jadi pintunya lebar banget, bahkan mungkin lebih lebar daripada mobil konvensional kayak Xenia pada umumnya gitu ya. Sementara di sini ada kaca belakang yang cukup membantu supaya penumpang di belakang itu nggak claustrophobic ya namanya. Nggak terlalu kayak kekurung karena ada jendela yang cukup gede dan nuansa jendela itu kayak jendela pesawat gitu lah. Nah, desain kalau dilihat dari agak jauh mundur dikit ya, desainnya ini lucu sih. Dia kayak mainan, bannya kecil gitu kan, tapi masih ideal dengan ukuran mobilnya. Meskipun banyak kecil ring 12 ya. Terus bodinya ini juga nggak panjang, tapi secara desain dia itu proporsional lah kalau bilang, ideal. Dibanding mungkin banyak kompetitor dia seperti misalnya Ceres ya, Ceres E1 itu desainnya kayak desain tambal sulam gitu. Nah, si Wuling REV ini sebetulnya kan yang sempat dipamerin di Gias dulu kan ada namanya Wuling Mini EV ya. Wuling Mini EV emang desainnya nggak seperti ini, lampu depannya itu kotak-kotak gitu kan.
Itu harganya murah banget kalau di Cina. Wuling Mini EV itu harganya mungkin nggak nyampe 100 juta, makanya banyak yang beli di sana. Nah, terus selain itu ada Wuling lain yang mini juga, yang tadinya sempat dikira akan dipakai model desain itu yang dijual di Indo, tapi syukur ternyata mereka merilis desain baru. Mungkin karena faktor kalau mereka harus rilis di Indonesia, harganya nggak boleh di bawah 100 juta, mereka harus buat desain baru dong gitu kan, biar kasih ada pembedaan gitu kan. Jadi dibuatlah namanya REV ini gitu. Terus kita ke belakang, ya meskipun nggak two-tone ya, ini kayak sirip belakangnya ini masih hitam loh. Lumayan ya, masih dapat warna hitam. Tapi kalau diputihin mungkin lebih keren ya. Tapi bagus lah udah begini. Ini bukan lampu, jadi ini cuma listrik merah aja. Kalau long range kan dia bisa nyala, sementara kalau di sini adalah nyalanya lampu merah yang biasa. Oke. Terus pintunya itu bukan seperti long range. Kalau long range gitu kan ada keyless-nya, ada buttonnya kalau nggak salah ya, pencet. Tapi kalau ini model cepol ya, biasa. Nah, bannya dia ban kaleng, cuma ada tutup dopnya. Gue belum pernah coba buka sendiri ya. Tapi menurut gue desain ini nggak masalah sih, meskipun kaleng, dopnya bagus kok, nggak kayak dop-dop yang gue pernah lihat kayak mobil Xenia gitu, dopnya jelek banget. Ini dopnya bagus loh, jadi nggak terlalu kelihatan kayak plastiknya nggak ketara, padahal ini sebetulnya plastik gitu loh. Nah, ini cara bukanya seperti ini ya. Nah, cukup lega lah buat akses penumpang. Ini karena belum dibuka. Oh, sebelum ke dalam cek bagasi. Nah, ketika kalian baru beli mobil ini, kalian dapat beberapa kayak charger portable, bisa home charging di rumah. Nah, itu juga ya, soal charging. Rumah gua yang gue tinggalin sekarang itu listriknya 5.500 VA kalau nggak salah. Itu harga listrik per kWh mungkin sekitar 1.700 atau 1.800. Dan kalau 2.200 mungkin bisa khawatir drop sih listrik di rumah, karena ada 2 AC, 2 kulkas gitu kan. Tapi karena udah 5.500, ini kayak ngecas biasa aja, jadi kayak nggak perlu pusing kayak harus instalasi secara khusus dan sebagainya. Colok aja, ini ada colokan di rumah yang biasa gue buat nyalain mesin cuci, gue cabut. Nah, tapi nggak boleh di-share ya gitu. Gue sempat coba share dengan mesin cuci gitu, cabang gitu, ambil ngecas ini. Ternyata akhirnya sambungan kabel gue malah rusak gitu, kayak kebakar atau apa ya, nggak tahu juga sih. Untung yang rusak itu ya, bukan ini atau mesin cuci. Jadi sebaiknya langsung ke tembok, jangan ada sambungan-sambungan lagi gitu, jangan dipecah lagi lah. Atau nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya pakai sambungan pun salah satu harus mati gitu, misalnya mesin cuci nggak boleh nyala ketika lagi ngecas ini gitu kan. Terus jadi gue tinggal colok doang, langsung colok ke mobil ini gitu. Jadi kayak convenient, praktis, nggak ada ribet-ribet kayak beli HP baru di rumah, cas, colok, udah bisa pakai gitu. Nah, ketika kalian beli itu ada portable charger, dapat buat tire repair kit. Ini kalau ban kalian bocor, dia nggak ada ban cadangan, nggak ada ban serep. Jadi kalian harus tambal dengan ini, ada cairannya. Dan cairannya itu kalau habis bisa tinggal minta baru lagi ke Wuling. Dan dia ada kayak velcro-nya. Jadi ini kayak bisa nempel sebenarnya di sini nih. Tuh. Aduh, bisa merusak khawatir. Sebenarnya velcro-nya bagusnya nempel ke bawah, cuma karena gue udah beli karpet, jadi dia nggak bisa nempel ke bawah. Terus ada sedikit repair kit kecil. Ya seperti ini lah. Cuma bawaannya itu dia agak blue-blue juga ya. Ini karpet yang udah gue beli. Bagasinya, nah kalau kalian lagi perlu pakai ruang yang gede, asal penumpangnya duduknya depan doang ya, itu masih bisa seperti ini, 50-50 ya. Jadi kalau masih ada 3 penumpang, ini masih bisa buat taruh koper atau sesuatu yang gede-gede gitu. Kenapa? Karena ruang vertikalnya ruang kepalanya masih agak tinggi sih. Terus ada yang kalian perlu pakai secara keseluruhan, kalian tinggal lipat kayak begitu. Dan ruangnya jadi cukup besar untuk menampung barang-barang. Cuma penumpangnya nggak bisa terlalu banyak. Jadi ruangnya sebagai penumpang, gue jarang numpang ya. Ini lumayan gede. Kenapa? Karena ini mungkin dia desainnya juga konsep kayak kursi pesawat ya. Jadi kayak nyaman di sini, tapi sebetulnya dia kalau diperhatiin kursinya ini tipis juga loh gitu. Dan masih ada tempat buat naruh HP atau apa di belakang. Dan ini kalau orang yang nggak gemuk-gemuk banget ya,
kayak kurus-kurus 3 gitu, cewek di belakang muat gitu, jadi bisa tengah. Tapi idealnya 2 dewasa sih di belakang kayaknya. Sayangnya ini nggak bisa dimiringin lagi, udah mentok segini, dan ya nggak bisa diatur juga kemiringannya, jadi bisa seperti ini. Dan ada seat belt juga 3 titik, bilangnya 3 titik ya. Nah terus lucunya, ini kalau karena pintunya lebar, jadi sebetulnya ruang buat naro cup itu di belakang bisa di pintu ujung belakang gitu, karena itu sebetulnya kalau kalian perhatiin ada kayak sekatnya gitu, karena itu cocoknya untuk disiapkan untuk penumpang yang duduknya di belakang yang ini gitu. Nah untuk menutup kursinya lagi, mundurin itu tinggal tariknya sebelah sini, tinggal miringin, lalu tinggal dorongnya, ada kait lagi, ada tuas lagi di sini, tinggal diangkat, lalu dorong ke belakang ya. Dengan begini ruangnya cukup lega. Nah ini bahan kursinya ya, dia bukan karena mungkin light ya, dia bahannya bukan kayak kulit, tapi lebih kayak kain aja sih. Ini juga kain, ada temen gue ganti sih jadi kayak kulit gitu, habis berapa juta, ada handrestnya. Nah ini bisa dibilang sebetulnya kalau lagi nyetir sama penumpang itu kadang bisa gini-gini ya gitu, sikut-sikutan, karena nempel banget gitu, lumayan deket. Nah lumayan deket. Terus ini karena versi light, dia nggak ada rem apa ini, rem depan. Dia versi model kayak tarik begini, rem tangan sorry. Nah kalau yang versi long range dia ada elektrik gitu kan, button. Nah terus dia nggak punya glove box juga, jadi dia ada cuma kayak kantong jaring kecil begini, atau buat kalian naruh HP di sini gitu. Jadi semuanya terbuka sih. Nah ini ada 2 buat port charging, ini ada buat port pada umumnya lighter ya. Terus ini bisa ada buat gantungan kantong belanja gitu misalnya, atau tas yang kecil-kecil ya. Caranya tekan gitu aja. Terus AC-nya jangan lupa, kalau kalian baru punya mobil ini mungkin akan bingung karena AC pada umumnya biasa dingin itu putar ke kanan, tapi kalau ini ternyata dinginnya putar ke kiri gitu. Jadi jangan sampai salah, dia putar ke kiri untuk bisa lebih paling dingin. Terus ini untuk udara luar masuk ke dalam atau sirkulasi udara lah ya. Terus untuk gede kecilin AC-nya, blowernya itu juga ada di sini, ke kanan 1, 2, 3. Kalau ini normal. Kalau ini untuk apa ya? Kalau yang ini untuk mode drivingnya ya, Eco, Sport sama normal. Yang membedakan Eco dengan Sport dengan normal ya, kayaknya lebih kayak kalau di Eco itu dia maksimalnya itu 85 km/h ya. Kalau yang normal itu bisa 100 lebih, kalau yang Sport juga bisa 100 lebih, tapi mungkin injekan gasnya lebih agresif di mode Sport kayaknya dibanding mode normal gitu. Jadi kalau kalian mau berkendara lebih irit bisa pakai yang Eco aja, tapi kalau lagi di jalan tol kalian bingung kayak ini kok 85 nggak bisa lebih kencang lagi, itu karena mode Eco gitu. Jadi kalau kalian secara digital dibatasin, jadi kalau kalian mau bisa lebih cepat, kalian tinggal pindahin mode ke normal atau Sport. Terus kalian ini plastik semua ya, cuma cukup nyaman, sedikit mengingatkan kayak mobil Honda Freed kalau nggak salah, dia karena manjang ke depan, nggak terlalu panjang tapi dia lebih mini aja. Terus AC-nya juga kalau kalian mau nutup itu pojok ke tengah gini, ini ke tengah gini ya, ngejepit ke tengah itu nutup, kalau buka ke sini, sama juga yang di pojok-pojok. Ada cup holder bagusnya di sini supaya kalau kalian minuman bisa tetap dingin karena kebelah sama AC. Dia cuma ada itu bukan sih yang ke kaki AC-nya. apa ya? Iya benar. Ya ini untuk supaya mode AC-nya itu ada yang buat ke muka doang, ke atas, atau ada yang ke kaki juga, dan satu lagi lah yang gambar ini apa gitu. Ya ini sun visor-nya seperti ini aja, simple. Plastik dan ya pedal cuma ada rem sama gas. Jadi kalau kalian mau nyalain mobilnya itu karena ini mode kunci ya, bukan keyless ya. Terus ini karena bukan mobil keyless, ada kuncinya, dia ada buat unlock
lock mobil, dan ini buat bagasi belakang, gambarnya begitu ya. Terus dia ada key-nya begini, kalian pencet dia kayak ngeflip gitu kan. Terus tinggal colok aja. Bagusnya mungkin punya mobil berkunci begini, kalian bisa tinggal bikin duplikat atau cadangannya, cuma gue belum tahu sih model kunci kayak gitu bisa diduplikat atau enggak ya gitu. Nah ini ada button untuk radio ya. Radio kalian bisa atur, ada FM, AM gantinya di sini. Tapi kalau kalian mau ada connect Bluetooth, nah banyak yang bahkan sales ulingnya kadang suka nggak tahu. Ternyata ini pun sebetulnya bisa Bluetooth gitu. Jadi tinggal pencet aja ini, ntar kalau kalian udah connect HP kalian, ada namanya REV dari HP, cek Bluetooth-nya aja, ada REV, kalian connect, terus baru ntar ada fitur Bluetooth musik di sini. Terus bisa next atau preview song juga bisa di sini. Kayaknya ngangkat telepon juga bisa deh. Terus ini volume up down, kalau ditahan untuk mute gitu. Nah kalau lagi Bluetooth musik, speakernya ada, cuma kayaknya speakernya dia mono, bukan kayaknya, emang cuma ada satu di sebelah sini, dan di sana kayaknya nggak ada, di sebelah driver aja yang ada speakernya. Cuma suaranya itu kurang oke gitu, kayak subwoofernya mungkin kurang bagus. Jadi kalau tapi dibilang cukup ya cukup lah gitu. Kalau untuk kayak mau praktis, nggak mau ribet, pakai ini aja sih kayaknya udah oke aja sih. Nah, ini mobil lucunya adalah ya, kalau gue sempat kayak lagi parkir gitu kan mobil ini, terus gue nggak nyalain AC-nya ya. Ini kan AC di sini ya. Ini gedean AC bisa sampai 9. Ini mobil kedengarannya kayak mati ya, ya kan? Gue matiin AC doang, sebetulnya blowernya mati itu. Kedengarannya kayak mati kan? Nggak ada suara apa-apa gitu kan? Nggak ada suara apa-apa. Tapi kalau diinjek gas, jalan. Ya kan, kirain mati, makanya waktu itu sempat kayak kok nggak ada suaranya, masih mikirnya kayak mobil konvensional gitu kan, nggak ada suaranya, apa mobil rusak gitu kan. Oh ternyata tinggal nyalain aja AC-nya. Nah, blowernya 2 ya kali ya. Dia memang agak berisik, jadi mobilnya nggak ada suara mesin, tapi ada suara blower AC gitu, suara kipas lah gitu. Dan ya bagusnya itu jadi ada sedikit kasih kita kayak kesan, oh ini mobil kayak experience kayak mengendarai mobil biasa gitu lah. Nah ini buat, ini kalau lagi ngecas harusnya kesini. Ini kayak ada gambar colokan cas gitu. Ini reverse buat mundur, normal, ini drive. Mungkin kalau lagi ngecas kita harusnya kesini nih, tapi nggak bisa tuh. Mungkin kalau lagi colok kali baru bisa pindah mode ini ya. Ntar nanya-nanya lah, belum tahu juga sih soal itu. Nah ini kacanya itu dia versinya udah auto. Tinggal sekali, kalau kalian tarik sekali lagi, bagusnya dia berhenti gitu. Ada kan yang kayak harus ngepas-ngepasin, naikinnya gitu. Nah, ini bisa juga kalau di setengah gitu dia turunnya dikit-dikit, bisa juga. Dia auto sih. Dua-duanya kanan kiri dia auto up and down. Nah, gue pasang ini supaya apa? Supaya kalau lagi mau lihat GPS dari HP itu gampang tempel aja gitu di sini, pakai 3M. Jadi gampang juga tinggal berdiriin kayak begini. Kalau kalian pakai tablet karena berat, dia nggak bisa terlalu nopang. Gue pernah buat konten sebelumnya dia, jadi kalian buat dudukan di sini, tabletnya dudukin sini. Ini buat sekedar nahan supaya tablet nggak kabur kemana-mana, nggak maju nggak mundur gitu lah. Nah rasa berkendara ya, rasa berkendara mobil ini sama seperti mengendarai mobil pada konvensional bensin pada umumnya. Oke, kita coba keluar perumahan ini dulu. Nah ini karena mobil listrik, jadi kayak suaranya mungkin nggak terlalu kedengaran kayak mobil konvensional umum pada umumnya. Tapi gue bisa pastikan kalian yang mungkin skeptis dengan mobil listrik itu karena mungkin kalian belum coba. Tapi kalau kalian udah coba, kalian akan ngerasain kayak naik mobil ini kayak experience ya kayak naik mobil bensin pada umumnya gitu. Jadi kayak mungkin emang awalnya kayak khawatir dengan mobil listrik itu kayak zaman dulu kan kayak mobil mainan anak-anak kan banyak yang listrik gitu ya, pakai baterai gitu. Kan kayak ngebayanginnya kayak aneh lah, nggak mungkin mobil listrik bisa kayak experience kayak mobil bensin gitu. Tapi bisa. Jadi dengan mobil Wuling, untung Wuling mengeluarkan versi yang entry level seperti ini ya. Kalian kalau ragu bisa coba dulu yang model seperti Wuling REV Lite ini. Kalian rasain lah nyetirnya itu benar-benar kalau gua rasain itu benar-benar kayak nyetir mobil pada umumnya aja. Jadi kayak tenaganya ada, gas bisa, jalan tarikannya oke, bisa kayak jambak kepala katanya gitu. Tiba-tiba kalau misalnya sport ya gitu, kalian ngebut bisa juga. Gua kadang di tol juga suka
ngambil jalur paling kanan juga kok, bukannya nggak bisa ngebut juga. 100 kilo bisa, kalau emang rasanya udah ganggu mobil di belakang bisa tinggal minggir dikit. Dia experience-nya juga duduknya gitu kan, rasa berkendaranya, setirnya gitu, handlingnya, suspensi bahkan bisa dibilang lebih bagus dari kebanyakan mobil pada umumnya ya. Ada mobil yang kayak ada polisi tidur itu kan gajulnya itu agak kasar, betak. Ini bisa kayak bep gitu, kayak meredam lah. Memang karena ukuran yang kecil dan dia, kalau kalian perhatiin, dia persis depan belakang itu kelihatan kayak agak lurus gitu kan, itu membuat mobil ini mungkin gampang limbung ya. Cuma memang suspensinya karena cukup bagus nahan, dia bisa, ya kalian cukup hati-hati aja lah ketika lagi dibelokan gitu loh, karena ini bentuk mobilnya ya, bukan karena faktor listriknya. Ini bentuk mobilnya kecil, terus agak lurus gitu, bukan yang lebar seperti Brio, itu kan patah lebar. Jadi ketika kalian lagi belokan gitu, jangan terlalu ngebut gitu lah, intinya. Jadi kalian harus pakai feeling juga lah kira-kira untuk terkait manuver ya. Tapi perputaran rodanya ya, apa namanya itu ya, jarak rodanya itu bisa sangat, sudut putar itu kecil, jadi besar. Jadi kayak kalian lagi putar balik gitu bisa gampang dengan mobil ini. Nah, kalau rasanya udah dingin, bisa tinggal kecilnya ke 1. Nah, cuma gue sering dapat testimoni dari penumpang yang duduk di belakang, kalau mereka ngerasa kayak AC-nya kurang dingin. Karena kalau diperhatiin sebetulnya ini kursinya agak rapat, jadi kayak mungkin nutup bagian belakang. Jadi kalau kalian mau bantu mengusahakan biar belakang bisa lebih dingin, mungkin AC-nya diarahin ke atas dan mungkin ya 2 gitu ya, gitu. Nah, ini juga kalau udah posisinya seperti ini ya, ini penumpang belakang, kalau mobil pada umumnya ya kayak Xenia gue ya, itu penumpang belakang atau bocah-bocah, anak kecil masih bisa tuh nyelip ke depan waktu mobil lagi berjalan gitu kan. Tapi dengan ukurannya seperti ini, anak-anak kecil pun nggak akan muat dengan ruang yang sekecil ini gitu loh, untuk nyelip dari belakang ke depan gitu. Dia kalau udah di belakang, kayak udah terkurungnya di belakang aja gitu, jangan ke depan lagi. Nah, terus kalau lagi hujan, wiper depan ada, cuma sayangnya di belakang ada wiper. Katanya ada defogger, tapi dari pengalaman gue adalah, gue nggak tahu apa ada button defogger ya. Ini apa ya? Jadi kaca belakang itu jadi buram gitu karena kalau hujan gede gitu. Jadi gue nggak tahu sih, katanya ada defoggernya, cuma kelihatannya ada ya. Cuma apa itu antena katanya? Itu antena radio atau nggak ada defogger kali di sini? Kalian boleh komen kalau kalian tahu. Nah, secara interior ya gitu ya, kurang lebih hampir sama dengan si standar range juga. Kalau yang versi long range kan interiornya itu dia setirnya gelap, ininya gelap. Tapi gue pikir lebih bagus seperti ini sih, terang, karena biar kasih kesan ya. Kalau kalian tahu kan, kalau warna terang itu bisa kasih, kalau dalam interior design bisa kasih kesan ruang jadi lebih luas gitu dibanding pakai cat warna gelap. Jadi warna terang ini bagus sih, gue pikir bisa kasih kesan ruangnya jadi agak luas, meskipun itu secara psikologis saja sih, bukan jadi luas beneran. Nah, terus hazard itu adanya di atas, bukan di bawah. Jadi kalau kalian cari hazard bingung, karena baru punya nih mobil, dia pencetnya ada di atas. Nah, ini karena mobil listrik, bagian bawahnya juga dia lega banget. Kalau kalian mau buat taruh barang-barang atau tas gede, sebetulnya masih bisa memanfaatkan ruang di bawah sini sih. Jadi don't worry kalau bisa nggak muat di belakang. Nah, kalau karpet, salah satu mungkin yang harus kalian pertama beli adalah mungkin karpet ketika mau beli mobil ini. Karena karpet bawaannya dia itu kan model kayak bludru gitu, itu gampang kotor, dan kalau kotor kan kalian sayang gitu rasanya ya. Nah, jadi kalian bisa beli karpet, cuma kebanyakan nggak murah ya karpet wuling ini. Tapi dia karpetnya nggak kayak karpet mobil pada umumnya sih. Jadi dia desain karpetnya itu kayak karpet 3D, dibilangnya 5D nih. Yang udah didesain secara khusus untuk bisa plug cocok dengan bagian bawah wuling ini dan nutup secara full gitu loh. Bahkan sampai ke pinggir pojok-pojoknya gitu. Jadi dia konsepnya kayak ngelipet, bukan kayak naplak doang gitu. Ada bagian-bagian yang perlu agak dilipat karpetnya. Dan harganya itu, kalau yang ini gue beli 1,5 jutaan kalau salah. Nah, terus hal lain yang mungkin kalian mau beli setelah beli mobil ini mungkin adalah kaca film juga ya.
Kaca filmnya dia mungkin udah dapat bawaan dari showroom. Siap. Boleh Pak, makasih Pak. Ya, mari silakan. Kaca film mungkin udah dapat dari showroom, tapi mungkin kurang bagus. Jadi kalau kalian punya budget, kalau bisa boleh juga sih kaca filmnya si Vicul gitu ya, dipasang di sini. Dan nggak banyak sih ya kaca filmnya, mesti yang dipakai gitu. Bisa sebelah sini dan belakang itu yang biasa aja mungkin kalau saya Vicul. Nah, terus aksesoris lain yang mungkin kalian mau beli, kalian mungkin mau beli yang namanya roof box. Cuma kalau kalian mau pakai roof box, otomatis perlu roof rack juga atau roof bar. Jadi itu juga dua hal yang perlu dibeli. Roof racknya dibeli dulu buat nahan sama roof boxnya. Tapi itu harganya nggak murah, bisa sekitar 5 atau sekitar 5 jutaan kurang lebih budget kalian untuk bisa punya roof box. Kalau kalian mau punya ruang penyimpanan yang besar. Tapi balik lagi, gue ngerasa kayak mobil ini bukan untuk pergi jauh-jauh banget. Jadi kayak roof box itu belum terlalu perlu-perlu banget gitu loh. Kalian boleh nggak pergi bawa mobil ini jauh-jauh, misal ke Bandung, keluar kota dan sebagainya. Boleh, tapi selama kalian tahu misalnya hotelnya bisa buat ngecas, ditinggal semalaman gitu kan, dan besok pagi kalian bangun udah 100%. Kalau kalian bisa nemu penginapan seperti itu, nggak ada salahnya bawa mobil ini keluar kota. Tapi kalau nggak bisa, better not. Sebaiknya jangan dibawa jauh-jauh gitu. Nah, itu aja mungkin sedikit review gue soal mobil Wuling REV ini. Jadi kalau menurut gue banyak orang yang mungkin masih skeptis sekarang ini, mungkin belum banyak juga orang pakai. Market share-nya mungkin baru sekitar 1-2% atau 5%. Itu kecil banget. Tapi menurut gue ini adalah momen rising-nya si mobil listrik gitu di Indonesia ya terutama. Karena negara lain udah terbukti di negara lain terutama Cina atau Amerika gitu, mobil listrik itu makin banyak dipakai, digunakan gitu kan. Dan apa yang gue rasain dari mobil listrik ini adalah terutama itu yang paling utama adalah hemat, nggak pusing beli bensin lagi, karena konsumsi bensin itu bisa kayak 1/5 sampai 1/10 dibanding si mobil bensin, pengeluaran untuk bisa menggerakkan mobil ini gitu ya. Nah, jadi kalau kalian belum coba, mungkin belum yakin atau belum tahu sih bahwa mobil ini bisa berguna atau enggak. Tapi kalau kalian udah pakai, mungkin kalian akan merasakan manfaat-manfaat seperti itu. Tapi yang pasti kalian harus set expectation ya, right ya. Jadi jangan sampai salah set ekspektasi kayak berharap mobil ini bisa kayak ke kafe, nyolok di SPKLU, 30 menit, 15 menit beres gitu kan. Kita belum sampai sana, tapi mungkin akan ke arah sana. Tapi untuk sekarang masih, kalau kalian penggunaannya sehari-hari untuk malam pulang rumah, pergi kerja gitu ya, malam pulang rumah, terus colok cas, kok cuma misalnya 20% itu beberapa jam beres kok gitu. Tapi kalau misalnya, biasa sih hari-hari gue paling jauh so far baru kayak sampai 40% atau 30-an% ya. Tapi itu pun dicolok jam 9 atau jam 10 atau jam 11, itu besok pagi udah full gitu, bisa tinggal pakai lagi, jadi no problem gitu. Sama penggunaannya kalian, caranya seperti itu kira-kira. Nah, kalau kalian udah coba ini, mungkin baru bisa mikirin kalau kalian mau upgrade lagi ke ukuran yang lebih besar. Tapi kalau kalian masih ragu-ragu, ya mungkin bisa coba dari yang versi light ini dulu ya. Karena kalau kalian cari pameran masih bisa lah dapat kayak harga mungkin 170-an gitu. Itu best deal banget sih. Oke. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe. Gue Evi Setiawan. Sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.